Ini gimana caranya? Ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Habis makan biasanya ngantuk. Ya. Sebelum kita lanjut, tadi waktu saya duduk-duduk ada yang nanya. Saya jawab dulu. Tadi kok dibahas tentang sunnah versi ulama hadis, tapi belum saya bedakan dengan yang ulama usul. Ya, sedikit saya jawab. Kalau ulama hadis tadi saya sampaikan yang namanya sunnah itu segala sesuatu yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kedua yang diucapkan oleh Rasulullah, dan ketiga yang disetujui oleh Rasulullah. Ini sunnah di dalam materi atau yang ditulis oleh para ulama hadis. Kalau sunnah di dalam ulama usul, segala sesuatu kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak mengapa. Itu sunnah. Sunnah itu sendiri punya makna yang ketiga, artinya teladan. Sunnah itu artinya apa? Teladan. Jadi kalau ada yang bilang sesuai dengan sunnah, enggak, sunnah versi apa kayak gitu. Maka ada kata-kata man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang sanna sunnatan hasanatan, memberikan teladan yang baik, maka dia dapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Jadi ada juga sunnah sayyi'ah ya Allah. Ya. Jadi kalau orang yunah nasib piye gitu kan. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat teladan buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dari hadis ini, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sunnah itu ada namanya sunnah mahmudah, ada sunnah madhmumah, yang kemudian dibahasakan dan menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Jadi dari hadis ini kronologinya. Maka di tanah Jawa ada juga namanya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Kudus. Sunan itu jamak dari sunnatun, sunnatani, sunanun. Karena para wali, para sunan itu mereka memberi teladan yang baik kepada kita semuanya, maka dijuluki dengan sunan. Ya. Dan sunnah itu juga ada sunnah Rasul, ada sunnah khulafaur rasyidin. Maka Rasul mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian itu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat itu dianggap sunnah, ya, teladan. Tapi biasanya kalau dilakukan oleh sahabat itu sering disebut athar, al-athar atau atharus sahabi. Tetapi ada dua yang mustahak harus disepakati oleh sahabat, itu berarti disebut ijma' sahabi. Yang terjadi perbedaan pendapat berarti boleh dipilih mana pendapat yang kuat atau boleh mana pendapat yang sesuai. Maka ada sunnah sahabat di sholat Jumat juga ada, yaitu adzan. Di zaman Rasul adzan cuma sekali, pada masa Utsman 2 kali. Jadi waktu Abu Bakar, zaman Umar tetap sekali, zaman Utsman 2 kali. Maka yang dilakukan Utsman itu namanya sunnah. Sunnahnya Utsman, bukan bid'ah. Mosok sahabat kok melakukan bid'ah. Sementara Rasul jelas mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Selama itu ada contoh dari sahabat, maka boleh diteladani.
Dan Rasul mengatakan ashabi kal wujud bi ayyihi maqtadaitu ihtadaitu. Sahabatku bagaikan bintang ke bintang, siapapun yang kalian ambil contoh maka dia akan memberikan petunjuk kepadamu. Maka paham ahli sunnah wal jamaah mengatakan para sahabat itu udhul, artinya sahabat semuanya bisa diambil perkataannya, semua dianggap jujur menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah udhul, karena mereka itu telah ditegaskan dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada para sahabat dan para sahabat ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lanjut. Rukun khutbah semua tahu, tahmid, sholawat, memberikan wasiat takwa, membaca sebagian atau beberapa ayat Al-Quran, menutup dengan doa ya, terakhir. Doanya boleh begini, maksudnya ada pendapat yang begini, ada yang begini. Muhammadiyah pilih yang begini. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil walil a'la lil. Ya, begini. Kalau mau begini ada riwayatnya. Boleh ya. Contohnya boleh. Tidak memisahkan khutbah dan sholat terlalu lama. Jadi habis khutbah doa tinggal madal sih. Ini nggak bisa langsung ya. Adapun khotib, apakah khotib itu harus jadi imam? Rasul khotib dan imam. Para sahabat ya, khulafa khotib dan imam. Jadi kalau lebih baik khotib dan imam. Boleh bisa, boleh. Itu pada masa Khalifah Bani Umayyah. Standarnya, apakah perkataan mereka hujjah? Ya, bisa diambil, bisa. Jadi terkait hal ini ada pendapat mengatakan begini: selama ada pendapat dari sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'in yang mereka itu para alim yang mu'tabar, yang diakui kapabilitas oleh para ulama, maka bisa diambil atau tidak dianggap bid'ah berdasarkan hadis Nabi. Khairul qurun qarni tumaladina yaunahum tumaladina yaunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, Rasul dan sahabat, kemudian setelahnya tabi'in dan setelahnya tabi'in. Sehingga ketika ada pendapat yang berasal dari tabi'in atau tabi'in, maka bukan bid'ah. Apalagi para tabi'in itu pasti mereka ketika bersedia berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada orang mustahid yang tidak berlandaskan Quran dan Sunnah. Hanya cara memahami Al-Quran dan Sunnah itu yang seringkali berbeda. Ya berbeda saja. Bahkan kadang Quran podo, Sunnah podo, cuma cara memahami berbeda, sehingga muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Contoh yang paling sederhana, wong sahubi terusin ayat wudu, ayatnya satu kok, nggak ada lain. Dari ayat wudu ayatnya satu kok, tapi cara wudunya ada perbedaan pendapat, terutama dalam masuk kepala mazhab Syafi'i mengatakan dari tabain sebagai kecil, sementara Hanafi dari semuanya. Nah ini kan ayatnya sama. Jadi perbedaan-perbedaan itu muncul terkadang cara memahami nas, bukan karena nasnya beda kadang ya. Tentu perbedaan sudah muncul sejak sahabat, itu biasa. Jadi zaman Rasul pun pernah terjadi perbedaan ya. Dilakukan pada waktunya, maksudnya waktu sholat duhur. Nggak boleh puasa itu acara di awal kerja jam 10 kita sholat Jumat. Nah itu nggak bisa, harus waktu zuhur ya, waktu zuhur. Nah waktu zuhur itu kapan? Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Kalau di Maroko sana, di Maroko, kadang sholat Jumat itu 2 gelombang. Gelombang pertama di awal waktu, gelombang kedua jam 3 itu asar ya. Berarti jam 2 lewat sedikit, jam 2:15 akhir Jumatan. Ya, boleh nggak apa-apa. Ya, yang penting masih di waktu zuhur ya. Jadi kalau sudah keluar tidak bisa. Terus kapan dianggap sholat Jumatnya sah? Di fatwa tafsir saya belum baca, belum ketemu maksudnya. Kayaknya belum ada.
Tetapi kalau di mazhab Syafi'i, ketika kita masuk masih dapat 1 rakaat, maka kita dianggap dapat sholat Jumat. Jadi pas datang khutbah sudah selesai, sholatnya sudah rakaat, sudah 1 rakaat. Jadi pas rukuk yang kedua, tempo rukuk, maka kita gunakan rakaat rukuk, rakaat as-sholat. Siapa yang mendapatkan rukuk, artinya telah mendapatkan 1 rakaat sholat. Maka dengan hadis itu kita bisa menyimpulkan dia nanti ketika imam salam cukup nambah 1 rakaat sah sholat Jumatnya. Tetapi kalau datang sudah iktidal yang kedua, dia harus 4 rakaat dulu karena dia tidak dapat sholat Jumat. Apa perintah kok pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus Jumatan dewi itu tak dewi tidak bisa. Lanjut. Monggo. Halo. Nah, bisa dicek dilanjutkan. Nah, ini tadi sudah disampaikan sebenarnya, cuman saya punya trik sendiri di dalamnya. Menyiapkan materi khutbah secara baik. Kadang orang khutbah ngantuk bukan hanya dari sisi penyampaian ya, bukan dari sisi orasi saja kadang, tapi dari isi. Isinya nggak update, isinya hanya biasa-biasa saja. Maka akhirnya jamaah kurang perhatian. Maka perlu kita kiranya khutbah itu kontekstual, kita sesuaikan kondisi waktu itu bagaimana. Jadi kita angkat itu persoalan-persoalan itu. Misal sekarang yang lagi rame mamanya tentang apa? Pergaulan bebas lagi viral kemarin itu SMA opolah gitu ya. Nah, itu bisa video, itu bisa diangkat itu. Ya, wala taqrabu zina ini. Tapi yang kontekstual. Melihat kondisi masyarakat kita apa, SMP apa, anak kecil SD sudah punya HP, SMA sudah punya HP, apa manfaatnya SD punya HP? Apa manfaatnya SD sudah punya motor? Nah, kita angkat itu, jadi orang itu tergugah ngerasa, iya yo, anakku kita tuh kok HP SD ini manfaatnya apa yo? Jadi pulang itu terngiang, jadi menggugah itu. Jangan hanya nurmati biasa aja orang habis biasa, ngantuk akhirnya gitu. Maka manfaatkan khutbah Jumat itu untuk menyentil persoalan-persoalan umat yang sedang ada pada waktu itu. Soal kepemimpinan, pemilu, angkat pemilu yang adil itu apa, tentang korupsi itu bagaimana, riswah itu bagaimana, menerima suap itu bagaimana, tentang serangan fajar hukumnya bagaimana, angkat itu. Karena orang sudah menganggap biasa. Nah, momen sholat Jumat itu orang berkumpul, manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk kita menyampaikan persoalan-persoalan seperti itu ke masyarakat, bahwa menerima serangan fajar itu haram, menerima suap itu haram, pilih pemimpin yang baik, pilih pemimpin yang adil. Begitu, jangan begini, jangan begini. Jadi orang itu pulang dari masjid itu, oh begini, dapat sesuatu. Nah, ya. Duh, mau kontak ya, disampaikan dengan penuh semangat begini, penguatan materi dengan dalil dan pendapat ulama. Ini penting. Sering kadang orang karena mungkin dia jarang baca, akhirnya materi yang dia sampaikan gerambiang, nggak karu-karuan. Rujukan kita itu Quran Sunnah. Maka khutbah itu harus ada Quran, Sunnah, penguat. Ya. Syukur-syukur nanti ada cerita-cerita dari para nabi, cerita dari kisah-kisah sahabat. Syukur-syukur ada kasih pendapat-pendapat ulama, sehingga khutbahnya berbobot. Ono isinya ini. Jadi orang pulang, oh ternyata persoalan kunut itu berbeda pendapat atau ulama. Ternyata Hanafi nggak kunut, tapi Syafi'i kunut. Ternyata bahkan kunutnya ada yang nggak gini, tapi gini. Ternyata begini, jadi paham. Termasuk tentang sholat, oh doa iftitah Allahumma baik-baik itu ternyata ada di mazhab Syafi'i, kitab Majmu' ternyata ada. Oh ternyata doa rukuk sujud itu yang kita baca juga ada di kitab Majmu' di ini. Jadi orang terbuka, open mind, manfaatkan itu. Maka sebelum kita khutbah naik, kita baca buku referensinya. Jangan khutbah Jumat itu yang penting khutbah syarat rukun terpenuhi, rampung. Jangan hanya itu, sayang gitu. Yang penting syarat rukun terpenuhi, wis bali itu. Mau isinya apa khutbah? Bungkus ngantuk turu kan.
Khutbah tidak perlu panjang, panjang dalam ya berapa jam cukup ya. Oh, jangan mentang-mentang ilmu ini wakai sak jam, sakit. Ya, Rasul kalau khutbah nggak lama. Jadi sedikit 15 menit ya, tapi mengena. Ini jangan terlalu cepat. 7 menit rampung, orang baru keluar masjid, baru mau berangkat ke masjid sampai sini harus bubar. Wah, mesake sing adoh gitu. Kaset yang terlambat. Jadi ya jangan terlalu singkat banget, tapi jangan terlalu panjang. Ya sedang-sedang saja lah. Sehingga nanti jamaah juga tidak bosan, mendapatkan ilmu, isinya juga ada. Ya. Jangan karena pengen hidup suasananya malah lucu-lucuan, gitu. Khutbah lucu gitu ya, guyon, wah nggak boleh gitu. Jadi khutbah cuma harus serius, nggak boleh lucu. Ya. Kalau di Arab ya, bukan hanya khutbah Jumat. Jadi majelis ilmu, acara Isra Mi'raj, semuanya kan acara Maulid Nabi. Ya isinya ilmu tok, orang guyonnya sendiri. Ngene ora guyon ora rame apa ayo. Jadi pas Bali ki mau isinya mau rame lucu pol ngaji sing terniake lucu pol. Isinya apa? Isinya apa? Sing lucu gitu. Nek ora lucu ora payu. Ya ini miris sebenarnya. Karena yang miris lagi adalah kita itu kadang orang yang baru belajar, baru apa, kalau bahasa kita hijrah ya, dari artis baru hijrah langsung dikasih julukan hafizahullah gitu kan. Oh, berfatwa itu miris, itu bahaya dikit-dikit berfatwa. Sahabat itu kalau disuruh fatwa itu sangat hati-hati. Lebih baik kasihkan ke sahabat lain. Sahabat lain kasihkan. Pernah satu persoalan itu ada ditanyakan ke sahabat itu dilempar ke sahabat lain terus muter sampai 60 sahabat sampai datang nyampe ke sahabat yang pertama. Itu saking hati-hatinya para sahabat untuk berfatwa. Tetapi kita kadang sekarang hanya modal Google sudah berani berfatwa. Padahal orang yang nyantri puluhan tahun saya kata mau berfatwa itu berarti rombong. Nah ini baru hijrah modal Google ditanya fatwa. Akhirnya muncul fatwa yang tumpang tindih gak karuan. Ini kan berbahaya. Tahu-tahu langsung kayak gini, ini bid'ah. Ini tidak ada di generasi salaf. Ini syirik. Wah, ini bahaya. Ini kafir. Kita baru belajar agama 3 hari sudah bisa mengkafirkan orang, mensyirikkan orang. Padahal kalau sudah bilang syirik, berarti dia kalau punya istri harus cerai. Berarti kalau dia jadi imam sholat kita makmumnya dia nggak sah. Berarti dia itu kalau meninggal dunia tidak boleh dikuburkan di kuburan orang muslim. Berarti dia tidak boleh dinikahi sama laki-laki muslim atau wanita muslim. Jadi kalau sudah bilang kamu syirik kamu, ini nggak sembarangan. Maka Imam Al-Ghazali dalam Faisal Tafriqah Bainal Islam wal Jihad mengatakan, sekiranya orang itu punya sekian persoalan yang menyerempet kesyirikan tetapi masih ada celah iman, maka kita ambil celah iman, dia muslim. Nah, kita kadang persoalan fikih ditarik ke akidah, dikit-dikit syirik, tawasulan syirik, tabarukan syirik, istighosah syirik. Nah, kok syirik semua, sing ora syirik sopo? Padahal ini persoalan fikih dimasukkan semua ke dalam persoalan akidah, akhirnya berat. Kalau fikih itu sederhana, satu persoalan kadang haram, ulama ini mengatakan halal, bisa saja. Soal liur anjing, mazhab Syafi'i, najis mukhola, apa itu ramu kan? Di mazhab Maliki cuma ketetesan liur anjing orang najis ya. Kecuali dijilat-jilat, baru nek ini enggak najis ya. Tapi beda banget, satu mukhola, satu enggak. Mazhab Hanafi sentuhan dengan bukan mahram, ya. Itu enggak membatalkan wudhu. Mazhab Syafi'i membatalkan wudhu. Batal tidaknya wudhu itu terkait erat dengan sah tidaknya sholat dalam fikih. Tapi toleran, pendapat Anda begini silakan, menurut saya begini, kan itu kalau fikih. Tapi kalau udah kafir, syirik, ini abot, enggak ringan. Maka di dalam bukunya Maqalatul Islamiyyin, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan, la ukaffiru ahadan min ahli kiblah. Saya tidak mengkafirkan seorang pun yang dia itu ahlul kiblah, karena persoalan ini bukan persoalan ringan. Maka di dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin itu tidak dikafirkan itu Syiah, Khawarij, Murji'ah, tidak dikafirkan.
cuma disebut ahlul bid'ah, dan demikian yang ada di HBT ya, maka hati-hati ya. Lanjut. Sekarang yang sering masuk, sering masuk ke WA saya, itu sering tanya begini, Ustaz, punya teks khutbah enggak? Sering itu, punya teks khutbah enggak? Idealnya khutbah itu tanpa teks. Nek bahasa di mereka ini nek khutbah pakai teks itu bid'ah. Rasul khutbah atau teks. Apa punya sahabat? Sahabat khutbah atau teks. Jadi kalau bisa idealnya tanpa teks kalau bisa, sehingga kita itu bisa eksplorasi persoalan, bisa lebih luas, bisa lebih bebas. Tetapi sekiranya kerepotan, boleh pakai teks, maka kita boleh menulis teks buku-buku khutbah, bisa ambil buku-buku di pasaran kalau kita memang tidak punya, itu banyak sekali, itu jadi panduan kita. Nah, kalau mau buat sendiri, kalau ingin buat sendiri, karena kita ingin kontekstual sesuai dengan kondisi umat pada waktu itu, kita pilih tema pemilu. Pemilu sih, saya mau ngomong tentang pemilu, ya kan? Berarti tentang pemilihan pemimpin yang baik. Cari dalilnya, Quran ada nggak tentang cara pemilihan yang baik? Hadis ada nggak? Ada nggak cerita dari sahabat? Oh, dulu Abu Bakar dipilih secara langsung. Oh, dulu Umar dipilih pakai tim formatur. Oh, Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Kemudian Umar membuat tim formatur untuk Utsman. Kemudian Ali bin Jadi ada begitu cerita. Oh, berarti sistem pemilihan itu begini. Tetapi meskipun beda-beda, mereka tidak ada yang namanya suap menyuap. Nah, intinya kan sana, kasih dalil Qur'ani, larangan menerima suap, larangan memberi suap dan sebagainya, masuk ke sana. Jadi Qur'annya ada, sunnahnya ada, contoh dari sahabat ada. Jadi kita menyampaikan itu landasannya jelas, rujukannya itu jelas, tidak asbun ngasal. Karena yang sering terjadi, yang umum terjadi, Quran sunnah kemudian kita pahami sendiri. Maksudnya kayak koyoni ini, hadis ini maksudnya koyoni ini. Jadi jangan pakai koyoni. Ya, memahami Quran sunnah jangan pakai kayaknya begini, jangan. Nanti salah paham repot. Maka perlu ketika kita itu ngambil Quran sunnah, baca buku-buku tafsir. Sekarang tinggal cari di Google, bisa lah ya, Google tafsir ayat sekian, nanti akan muncul tafsir Tabari, tafsir Katsir, tafsir akan muncul lagi, sehingga kita bisa maksudnya ini toh. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan dia di sholat Yaumul Jumat itu kan ketika baca tafsirnya jadi tahu asal mulanya ini toh, kan gitu. Asal mulanya itu terjadinya munculnya ayat itu ternyata begini. Nah, maka penting kemudian kita itu membaca tafsir Qurannya, membaca syarah hadisnya, sehingga apa? Sehingga kita itu tidak salah di dalam memahami ayat-ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Sesuaikan dengan konteks saat ini biar hidup. Kemudian beri solusi jika terkait dengan suatu persoalan. Jadi solusinya apa? Takim Melayu ya? Terus gak apa-apa. Takim mabur. Jadi apa tadi? Solusinya apa kalau kita memunculkan suatu persoalan? Katakanlah terkait dengan kita ada persoalan di masjid ini, mamanya ya. Ini sedang renovasi. Renovasi ini karpetnya karpet wakaf. Padahal ada orang yang melihat ini karpet sudah tua, harus diganti. Harus diganti, tapi ini wakaf, nggak boleh. Gimana caranya? Kalau gantinya juga wakaf, mau ditumpuk, atau dijual belikan, loh, mazhab Syafi'i itu jual beli wakaf, kan itu. Jadi nanti kita sampaikan terkait persoalan itu, baru terakhir, menurut mazhab Syafi'i memang tidak boleh kemudian mengganti gonta-ganti wakaf, tidak boleh jual beli wakaf. Tetapi kita bisa menggunakan mazhab Hambali, di mana dia itu boleh tukar beli wakaf, boleh jual beli wakaf. Karpet ini boleh kita jual, hasilnya untuk ngambil karpet sing anyar. Nah, kita kasih solusi itu. Karena berdasarkan maslahat. Jadi masyarakat jadi begini, tahu, dapat ilmu baru kan gitu. Nah, ini contoh. Jadi ngasih solusi. Atau kalau enggak
Kalau tidak, kita sekedar cerita, terakhir kasih hikmah-hikmah di balik cerita itu apa yang mesti kita lakukan. Kalau kita sudah terkumpul temanya, sudah ada Quran sunnahnya, ceritanya sudah terangkai, baru mulailah kita nulis. Nulis kan tinggal menstrukturkan aja. Jadi cara nulisnya dia, kalau nulis jangan baru dikit, baru satu paragraf edit, dua paragraf edit, rampung. Iya, kalau nulis saja, apa yang ada di otak keluarin aja. Itu kalau cara nulis. Baru baca kedua, oh begini, ini cocoknya di atas, ini cocoknya di bawah, ini kasih hadis, oh tambahin dikit, ini nggak perlu, ini belum hapus. Baru begitu. Ya, kalau nulis dikit diedit nggak kelar-kelar. Saya nulis buku fikih praktis 7 jilid. 7 jilid 2 tahun itu, ya itu selesai. Dari 7 jilid mungkin 80% lebih kayaknya. Itu saya nulisnya di HP. Di HP, jadi di jalan tulis waktu mau ke kedutaan. Saya dulu di kedutaan 12 tahun. Jadi naik kereta listrik kan berdiri di kota nganggur, nulis lagi saksinya ini sama dia tuh. Ini VCM juga Muhammadiyah di Mesir juga, sama berangkat bareng. Jadi ini tulis satu dapat. Jadi saya ke kedutaan tuh dapat satu tulisan, mulai dapat satu tulisan. Tak kumpul sekarang 7 jilid. Iya, ayat jawab agama. Saya nulis Ahlul Haq wa Sunnah, syarah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. 3 jilid. Itu sekian persen, itu juga sama di jalan. Kok iso? Dan itu cuma setahun. Karena apa yang ada di otak itu yang ditulis. Tulis, keluarin, selesai baru edit. Itu kalau baru dikit edit, rampung. Itu cara nulis ya. Kerangkanya biasa, nanti mukadimah pembukaan, masuk inti, penutup ya. Itu. Di khutbah kedua, kalau khutbah kedua biasanya cuma doa, biasanya kadang di beberapa tempat. Tapi bisa digunakan untuk kesimpulan khutbah pertama. Jadi ngomong sedikit, syaratnya sama tetap seperti khutbah pertama, tetap tahmid ya, kemudian sholawat, kemudian wasiat takwa. Kasih konklusinya, kesimpulannya, baru tutup doa, rampung, kan gitu. Dan selesai kayak ini. Selesai ya? Rampung. Insyaallah. Yang terakhir, syarat imam beragama Islam, balik laki-laki sudah saya sampaikan, berakal sehat, fasih dalam baca Al-Quran, ini yang paling penting. Di mazhab Syafi'i, salah dalam tasbih tok ora sah salatnya. Jadi mau gini. Mestinya kan Bismillahirrahmanirrahim. Dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Rasah salatnya menurut mazhab Syafi'i. Karena ada yang perlu ditasdid, enggak ditasdid. Oh, pemenang moco Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, makin enggak sah. Maka kudu hati-hati. Harus orang yang paling fasih bacaan Qurannya, jangan karena masjid ini kan punya yang wakaf Mbah Kai, mau Mbah Kai sih kudu jadi imam, meskipun mau Qurannya nak karu-karuan. Jangan. Ini terkait sholat ibadah ya, jadi kita harus hati-hati. Di mazhab Syafi'i, termasuk di Muhammadiyah, Bismillah bagian dari Fatihah. La sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Wal basmalah min, dan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Cuman apakah sirri atau jahri? Di Muhammadiyah fatwa tasbih membolehkan sir, membolehkan jahar. Sir itu maksudnya bukan di batin ya, bukan di batin. Kalau di batin namanya batin, bukan baca. Waca paragraf pertama sudah Bu, kapan tak batin, orang moco ya moco. Maka dalam bahasa Arab dikatakan al-kalamu wal lafzul murakabah al-mufitu bil wad'i. Yang namanya kalam itu sesuatu yang keluar lafaz, muncul. Maka sir itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu sir. Jadi bismillah tetap puasa tapi pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jahar bareng
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua-duanya boleh di Muhammadiyah, di Fatwa Tarjih dianggap sebagai ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang dua-duanya itu boleh dilakukan, ya. Kemudian mengetahui syarat rukun salat. Cukup. Sekiranya ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan begini. Cek. Ya, biar nggak atau kita terus ke beliau. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, informasi di sebelah kanan saya sudah ada ibu-ibu yang juga bisa untuk suasana ngantuk ya, ada seger-seger bagi yang kena. Baik, untuk yang pertama kami buka untuk 3 penanya dulu, oke? 3 penanya dulu. 1, 2, 3. Monggo sebutkan nama dan dari utusan BCM mana. Terima kasih. Monggo begini. Salam. Ya, kesannya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Perkenalkan, nama saya Saifuddin Masbudi dari Masjid Al-Huda-Ulari. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama tentang cara menjadi imam tadi, hadis fasih. Kami menemukan seorang imam itu yang salah dalam membaca surat. Surat Fatihah bukan? Surat bukan Al-Fatihah. Oh, tetap sah. Suratnya. Tetap sah kalau surat Fatihah. Sah ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita khutbah sekarang era digital. Nah, misalkan saya bawa ini, karena ketika kita khutbah itu kadang-kadang jamaah kita itu karena nggak update, itu turun. Bagaimana kalau kita mengangkat laptop, kemudian kita set layar, biasanya mau 3 itu kan ada gambar-gambar, nah itu menarik. Nah, boleh tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo untuk yang kedua, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama M. Fan Ma'ruf, utusan dari Masjid Mujahidin BCM Medal. Yang saya tanyakan yaitu apabila seorang khatib lupa membaca salah satu rukun dari khutbah, yaitu misal lupa baca ayat suci Al-Quran atau sholawat, bagaimanakah cara menegur dari jamaah sholat Jumat? Apakah langsung memberitahu kepada khatib atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Mir dari DCM, dari Masjid Asobia DCM Kendal. Ringan saja kan pertanyaan saya. Membaca salam itu tidak termasuk dalam hukumnya. Tidak. Khatib ya. Tidak. Berarti ini terkait dengan tadi materi yang pertama tadi. Ya kan biasanya kalau kita pengalaman mendengarkan khatib Assalamualaikum jamaah itu yang jawab sedikit. Lalu diulangi boleh nggak Kak? Itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama terkait saja langsung aja ya, 2, 3 ya. Dan nggak lupa terkait LCD ya, kalau yang di madzhab Syafi'i tadi yang bacaan surat ya, yang penting Fatihahnya benar. Adapun surat itu surat kan tidak rukun, bukan rukun sholat. Jadi sekiranya rukun sholat yang tidak rukun itu ada itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau Fatihahnya yang salah itu yang dianggap tidak sah. Ya. Yang kedua terkait khutbah kan modern apik LCD ya. Sah juga itu bisa dipraktekkan.
ya komunikatif gitu kan. Memang belum pernah ada di sahabat tapi apa Rasul ini bid'ah bukan ini. Ya, saya coba di fatwa tafsir namanya juga belum ada, tetapi wallahu alam. Ya, ini jawaban pertama saya wallahu alam. Jawaban kedua saya, karena ini terkait dengan sarana untuk menyampaikan, ya silahkan saja. Ya, karena ini sarana untuk menyampaikan khutbah, bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu nyampe, tapi jangan pelayon. Nah, nanti pelayon jadi tidak. Ya. Yang kedua, yang ketiga tadi Khatib tidak membaca rukun dengan salat. Iya. Dan kalau tidak baca rukun kan berarti tidak sah ya. Tidak baca tahmid tidak sah itu. Karena rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Ketika ia tidak dilakukan maka tidak sah. Sholat nggak baca Fatihah, Fatihah itu rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya. Puasa rukunnya itu ya menahan lapar minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, awan-awan mangan ya nggak sah kan itu rukun ya sama. Sehingga ketika ada yang ketinggalan, salawatnya ketinggalan, wasiat takwanya ketinggalan, maka itu tidak sah Jumatnya. Ingatinnya gimana? Boleh langsung jamaahnya langsung. Kalau apa mengingatkan maju tepuk, mohon maaf kelewatan ini, ingatkan saja daripada nggak sah, daripada tidak sah. Ini beda dengan sholat. Kalau sholat kan subhanallah gitu ya. Kalau ini kan bisa komunikatif, bisa. Kalau di Mesir aneh lagi. Di Mesir kita khotibnya kedawat, jamaah ini protes berdiri, turun. Swear, gitu. Ada. Jadi makanya jangan terlalu panjang kasihan. Kemudian salam bukan rukun, mau diulang sekali, 2 kali, 3 kali monggo. Itu ya. Itu. Kita salam pertama kan dari jawab, boleh. Ya nggak apa-apa, yang penting tidak. Ya gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya monggo silahkan. Nggak ada ini. Yang penting rukunnya ini terpenuhi. Rukunnya. Kalau rukunnya hilang. Nanti. Ya. Ya. Maka perlu etika ya, khutbah. Lihat etikanya. Jangan terlalu ini. Oke, yang lain silakan. Sedang. 3 penanya, yang selanjutnya 1, 2, 3, pakai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak cuma Bapak saya. Untuk sholat sunnah Jumat itu kan ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat salam. Yang afdol atau yang sesuai dengan sehat yang mana mau dijelaskan? Terima kasih. Ya. Saya langsung aja nanti lupa. Ya. Sholat sunnah qobliyah Jumat di Muhammadiyah. Ini ada perbedaan ya. Kalau Muhammadiyah itu tidak ada namanya qobliyah Jumat di Muhammadiyah. Tapi boleh sholat tahiyatul masjid, boleh sholat sunnah wudu, boleh sholat sunnah mutlak, boleh. Nah, ada hadis yang mengatakan Rasul sholat 4 rakaat. Apakah 2 salam langsung atau 4 salam? Nah, itu dua-duanya ada pendapat ya. Maksudnya ulama itu sering mengatakan kalau sholat sunnah baik 2 rakaat salam. Tetapi karena di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud itu dikatakan 4 rakaat langsung, maka yang dipilih oleh Muhammadiyah 4 rakaat langsung salam, sekali salam. Dan kalau 4 rakaat sekali salam itu di fatwa tadi saya tidak membaca rincian, karena apakah 4 rakaat salam itu pakai tasawuf awal atau tidak, kan gitu. Nah biasanya itu dua-duanya. Kalau 4 rakaat sekali salam itu biasanya bisa pakai tahiyat, bisa tidak. Dua-duanya sah. Yang jelas tahiyat awal itu bahkan di dalam sholat fardu pun itu sunnah. Hanya dia sunnahnya sunnah abad. Di tafsir tidak diterangkan sunnah abad itu apa. Sunnah abad itu sunnah ketika ditinggalkan kita nanti sujud sahwi. Khusus untuk sholat sunnah tidak ada sujud sahwi, karena sujud sahwi itu sunnah, sementara sholatnya juga sunnah. Jadi tidak numpuk. Ya. Yang lain, ya.
Oh ya, tak satu lagi untuk ba'diyahnya. Nah, ba'diyah sama, karena tidak ada qobliyah maka tidak ada ba'diyah. Tetapi ada riwayat Rasul sholat setelah Jumat di rumah 2 rakaat, maka itu juga boleh dilakukan. Cuman apakah itu sholat ba'diyah? Di fatwa Tasir tidak disebut ba'diyah, hanya disebut sholat sunnah saja. Sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya nama-nama sholat itu ijtihad ulama. Rasul tidak pernah menamakan ini namanya sholat qobliyah, ini namanya sholat ba'diyah, ini namanya sholat duha. Tidak ada. Nama-nama itu adalah ijtihad para ulama berdasarkan hadis. Contoh, Rasul pernah mengatakan, wahai Bilal, kok saya mendengar suara teklekmu di surga ya? Apa rahasianya? Kata Bilal, ya Rasulullah, setiap saya habis wudhu itu saya sholat 2 rakaat. Titik. Maka para ulama beristihad, oh berarti namanya sholat badal wudhu. Itu aja. Rasul kadang kalau pulang dari jauh nggak langsung balik ke rumah, ke masjid sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Karena Rasul nggak ngomong sholat apa, disebut sholat sunnah mutlak. Ya itu. Sholat duha itu karena waktunya di waktu duha, maka disebut sholat duha. Jadi nama-nama itu sesungguhnya itu istihad para ulama. Maka ketika Muhammadiyah kemudian tidak menyebut sholat ba'diyah Jumat, tetapi mengakui ada sholat sunnah setelah sholat Jumat. Jadi sebenarnya yang khilaf lafzi lah kalau dalam fikih itu. Ya, monggo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa perkenalkan, nama saya Hasan Sidik, utusan dari Masjid At-Tauba cabang Rawasari. Yang kami tanyakan, kami sebagai seorang makmum itu terkadang seremoni ketika imam mengucapkan salam itu ketika duduknya. Kadang-kadang ada yang duduk iftiras ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau barangkali duduk tahiyat akhir atau gini kakinya. Itu menunjukkan gimana? Mohon penjelasannya. Itu pertanyaan di duduknya atau di salamnya? Di duduknya. Kalau duduk memang ada 2 mazhab ya. Ada mazhab yang iftiras semua atau iftiras semata. Kalau mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i kan kalau tahiyat awal begini, tahiyat akhir begini. Dan itu yang dirojihkan oleh Muhammadiyah. Sementara mazhab lain, Maliki kalau tak silap, itu dua-duanya begini. Enggak ada begini. Jadi semuanya itu ada rujukan. Ada rujukan. Tapi yang di atau 2 rakaat. kalau 2 rakaat langsung begini saja kalau di mazhab Syafi'i, dan itu yang diikuti Muhammadiyah. Ya. Tapi kalau di mazhab lain ada yang entah 4 rakaat, entah 2 rakaat tetap begini. Ya. Hanya yang perlu digarisbawahi, duduk tawaruk ataupun duduk iftiros, semua mazhab sepakat itu bagian dari hay'ah sholat. Hay'ah, tahu hay'ah? Hay'ah itu jika ditinggalkan nggak apa-apa. Contoh, saya sholat takbir Allahu Akbar gini aja, cuma setelah itu nggak baca, tidak membaca doa iftitah, cuma baca Fatihah tok. Setelah baca Fatihah langsung diam aja. Enggak baca apapun, cuma gerak roh. Bacanya cuma Fatihah sama terakhir tahiyat akhir roh. Itu sah. Karena yang ditinggalkan hay'ah. Kecuali yang sunnah ab'ad, maka kalau sunnah ab'ad nanti sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hay'ah ditinggalkan atau enggak gitu, maka ada yang Allahu Akbar gini, enggak cakep, sah. Karena itu hay'ah. Di HPT tidak disebutkan mana hay'ah, mana rukun, mana syarat, mana ab'ad. Nah ini maka kalau HPT itu lebih layak disebut panduan, bukan fikih. Kalau HPT diposisikan sebagai fikih repot. Karena semuanya nanti dianggap rukun semua, sehingga ketika kita nggak baca doa iftitah nggak sah, nggak baca surah nggak sah kan gitu. Tapi itu diposisikan sebagai panduan. Maka perlu sebenarnya syarah HPT bab sholat dan lain-lain itu perlu supaya kita bisa, ya benar. Saya sudah mensyarah yang bagian iman ya, itu 3 jilid yang ketuhanan saya syarah itu. Sebenarnya yang bagian ibadah juga perlu disyarah. Sehingga kita perlu tahu mana syarat, mana rukun, mana hay'ah, mana sunnah ab'ad. Karena semua punya implikasi di dalam fikih. Seperti itu ya. Jadi iftiras atau tawarruk karena itu hay'ah sah salatnya.
Terima kasih dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan informasi yang mempunyai mobil iklan Daihatsu Luxio Vita dengan nomor plat H1219 PM. Mohon untuk digeser karena yang di belakangnya mau keluar. Mobil dengan plat 1219 PM Daihatsu Luxio Vita. Mohon untuk maju atau digeser karena belakangnya mau keluar. Semoga untuk yang ketiga sesi yang kedua ini sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama Diamain Mana dari Masjid Iqbal Salat, saya Mulyari, ingin mengajarkan hal yang lumrah di masjid kita karena banyak yang tidak berani. Yang pertama berkenaan dengan HP ketika berbunyi di tengah. Ini mungkin sebagai sudah pernah dengar, tapi saya ingin lagi karena di sini yang hadir semuanya takmir. Jadi biar nanti ada edukasi bagaimana sikap dari kita misalnya, karena kita nggak tahu kalau kita lupa kalau ini manusia pada pesawat dengan bunyi mulai dangdut itu kan dari kumpul yang kedua mic-nya aman ketika sudah takbir semuanya tiba-tiba ini sering terjadi barang mengganggu. Apakah ini karena gini, kebanyakan takbirnya ada yang banyak yang tidak berani membatalkan karena memang tidak diperbolehkan membatalkan sholat. Kalau tidak dimatikan dari takbir pertama sampai akhir itu sangat mengganggu. Apakah boleh jalan kemudian mematikan? Karena kadang kan stop kontaknya itu ada di depannya. Ada yang tersembunyi di jauh itu. Nah ini istihadnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mic selama geraknya tidak berlebihan itu sah, boleh. Jadi yang tidak boleh itu kalau tidak berlebihan. Kalau berlebihan mikir nang buri imamnya muter mati mic sih batal sholatnya. Kalau cuma di depan nanti nggak apa-apa. Satu, yang kedua HP. Ketika Allah ding 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 ding. Marah masih unyil. Boleh yang sedang sholat itu boleh mengambil HP matikan. Masukkan lagi. Matikan kalau mau di mode ini sebentar masukkan lagi. Sah sholatnya. Itu para ulama kita di Mesir. Hah? Sehingga tidak dimatikan. Potensi itu gimana? Oh, HP-nya ditaruh ditinggal. Kan biasanya karena kalau yang mengambilkan orang lain, orangnya yang punya HP kan pasti langsung lihat gitu. Oh, kirain HP-nya disaku. Kalau maunya HP-nya disaku kan tinggal dimatiin saja sama yang bersangkutan. Matiin. HP-nya gede nek cepat iso dimatikan kita. Tapi kalau dikira mencuri repot juga ya. Itulah pentingnya jamaah pada tahu fikih gitu. Nah, saya ngerti fikih saya jidak sini oleh orang ngerti fikih repot tuh. Ya, jadi aslinya itu boleh kita taruh di depan matiin sebentar tek. Nih, itu gerak udur, gerak sedikit. Ya, kecuali sampai jauh itu kan di sono melaku matian sini lagi. Paman nggak boleh. Itu kalau sholat. Kalau sholat sunnah, kalau sholat sunnah sebenarnya lebih fleksibel. Sholat sunnah itu bahkan menurut mazhab Syafi'iyah itu sah dilakukan sambil jalan. Sementara pertama ngadepin Allahu Akbar, setelah itu bismillah. Lari itu, kalau melaku sah. Asli ya. Jadi sholat sunnah sambil jalan itu sah itu. Ditegur, ngapain? Lagi sholat, batal. Jadi ininya tadi, kalau sekiranya memang perlu dipahamkan jamaah. Pertama, harus ditulis di masjid atau apa diingatkan. Tolong kalau jamaah di biasanya ada tulisan ya, HP di silen gitu. Kemudian kalau memang masih bunyi boleh pas sholat di matian. Kalau pas sholat kok bunyi
HP-nya jauh, nah ini sing repot kayak gitu itu. Kalau geraknya sampai jauh itu membatalkan sholat. Tetapi kalau cuma di depan, di samping yang kira-kira tidak terlalu banyak gerak, itu masih sah. Tapi kalau sampai kemana-mana dia tidak sah, kecuali sholat sunnah. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih. Pak Asatid, ini waktunya sudah berakhir. Sudah satu lagi. Kita sudah Pak, ini sudah cukup waktunya. Maka untuk terakhir saya buka 2 pertanyaan saja. 1, 2, Iya. 3. Jadi aku apa itu ya? Artinya nanti kata tetap akan begitu. Jadi kami dipersilakan untuk bertanya. Yang terkait dengan masalah bukan budaya, tapi di Muhammadiyah ada istilah pengajian takziah. Artinya setelah semuanya ada warga Muhammadiyah yang meninggal, malamnya ada 1 sampai 3 hari itu pengajian. Nah dalam hal ini ada yang tidak membolehkan karena itu mengumpulkan orang dan situ pasti orang disuguhi disuguhi kok makan tapi gitu. Sehingga dalam hal ini ada yang di Muhammadiyah yang Pantura itu berjalan. Jadi daerah Pantura sudah berjalan. Yaitu pengajian 3 hari, pengajian takziah. Nah hal ini kalau dikontekskan dengan orang-orang Nasrani ada istilah penghiburan. Begitu kalau orang Nasrani ya. Dalam hal ini apakah dalam hal ini benar-benar itu tidak diperbolehkan atau itu bagian daripada dakwah kita kepada orang-orang warga sendiri. Demikian. Terima kasih. Ya. Ada sebuah hadis mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Waktu itu Ja'far perang syahid. Maka kata Rasul isna'u li ali Ja'far berbuatkan. Jadi yang buat makan itu aslinya kalau orang meninggal itu orang lain. Jangan sudah kena musibah kok gawe mangan meneh mesake. Itu namanya 2 kali kena musibah. Ya itu. Apakah kemudian itu dianggap terlarang haram? Tidak, kalau masalah haram sih tidak. Tapi masalah etika. Masalah etika ngomong sok tiko-tikone waktu kena musibah masak-masak kan itu. Tapi kalau orang lain yang memasakkan yang apa? Ya mau saja kan gitu. Jadi hadis Nabi isna'u li ali Ja'far ta'aman. Orang lain yang membuatkan. Orang Jawa kreatif. Akhirnya apa? Kita datang ke orang takziah bawa beras. Tapi akhirnya yang punya gawe yang meninggal beras kok numpuk temen akhir ramu akhirnya malah dimasak dibagi-bagi meneh. Ya. Awalnya bisa api jadi kasih beras bisa api. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua terkait kumpul tadi ini memang ada beberapa pendapat ya sebenarnya. Sebagian ulama Syafi'iyah seperti Abu Bakar Sabto kalau silap itu. Dia mengatakan bahwa berkumpul-kumpul di keluarga mayit ya, itu dianggap bid'ah mungkaroh. Itu menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, jadi maka mereka di sebagian ulama Syafi'iyah itu ya takziah selesai. Kalau Syafi'i murni ya, cuma di Indonesia kan banyak tradisi ya, sehingga ada tradisi tahlilan dan sebagainya itu. Tapi sebagian lain, ini sebagian kecil, sebagian lain ada yang membolehkan. Secara umum ini terkait dengan tradisi bukan ibadah. Terkait dengan tradisi dan bukan ibadah. Selama 1 tidak memberatkan si mayit, 2 tidak menambah sedih si mayit, ya. 3 tidak niyahah membuat si mayit semakin sedih, semakin apa macam-macam, ya silahkan saja. Karena ini bukan masalah ibadah. Kecuali masalah ibadah nggak boleh, harus sudah yang tertentu ditentukan. Tapi kalau suruh milih apa, iya. Sebenarnya baiknya sih kalau enggak sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah tradisi dan kiranya di masyarakat situ tidak dianggap buruk, ya mau saja. Gitu. Itu kan sebenarnya mirip dengan tahlilan ya. Soal tahlilan ala Muhammadiyah mana Pantura. Sana yang pakai zikir tahlil, ini kata pengajian, podo ini ngumpul. Kono gomangan kini gomangan. Lah, apa bedanya kan gitu. Ya ta'ala kulli hal itu selama bukan ibadah yang mau silakan saja wallahu a'lam. Satu lagi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Basudi dari PCM Sukoharjo. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan khotib teknis untuk pergantian khotib itu ada nggak atau fikirnya ada nggak? Artinya kalau pergantian imam kan sudah biasa, dia belakangnya bisa dia menggantikan posisi imam. Kalau khotib kemudian dia batal atau kemudian mungkin nggak mulus harus ke belakang, tadi makannya terus banyak. Belum selesai khutbah, tiba-tiba harus ke belakang, ditinggalkan. Apa nanti dia datang lagi khutbah lagi, atau bisa digantikan dengan yang lain? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan sholat ya. Sholat bisa diganti ya. Maka khutbah juga bisa diganti. Musaki untuk ini mulus, untuk ditunggu rata teko setengah jam saja rata teko ya musaki. Langsung yang di depan naik gantikan posisinya ya. Gantikan posisinya itu aja. Allah. Mohon izin satu-satu. Oh, monggo. Silakan, saya Haji Semoga dipanggil Haji dari Ranting Tampingan, aslinya dari Kudus. Pertanyaan saya, apakah sah sholat seorang makmum ketika beliau itu tidak suka dengan imamnya? Makruh. Mungkin dari bacaannya atau dari suaranya atau lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin saya mewakili dari pemuda gitu ya. Jadi ke saran sih ya. Kadang kan jamaah itu lebih suka ke contoh ke saya. Cuma dari tampilnya itu lebih memilih yang mohon maaf bacaannya kurang bagus. Itu bagaimana solusinya biar kami juga para pemuda mungkin ya tidak menyakiti hatinya. Tampil dan orang yang mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk imam tuntunannya sudah jelas. Jadi yang kita pakai standar bukan standar takmir, ya. Bukan ini orang tak di sini kalau takmir orang. Kalau untuk imam standarnya jelas. Siapa yang paling baik Qurannya itu yang jadi imam. Jadi takmir buat standar. Oh siki. Jadi jangan ini koncoku sih jadi imam. Terus fokusin dia orang itu koncoku baik. Atau aku dulu sih jadi imam. Nggak bisa. Jadi harus yang paling baik Qurannya. Kalau ada 2-3 orang yang baik Qurannya, mana yang paling alim? Ya, yang paling alim secara keilmuan. Kalau ternyata secara keilmuan kok bodoh, mana yang paling tua? Nah, jadi kan gitu. Jadi ada standarnya untuk yang kedua terkait imam nggak disukai makmum. Makruh imam, jangan makruh imamnya ya. Jadi imam kok makmum nggak suka. Hukumnya apa? Makruh tapi tetap sah. Jadi jamaahnya sholatnya sah, tapi imamnya yang makruh. Lebih baik jadi imam itu imam disukai sama makmum. Kenapa? Nek sing juga makmum kan kita jadi makmum enak loh. Nek gak suka, aduh. Kalau jadi makmum sekarang guru wah dia menalah sami tahu kan repot. Kan masalahnya yang suka 9, yang nggak suka 1 kan. Kalau itu jadi dikatakan makmum itu makmum oke. Jadi suara mayoritas. Nah yang sing ora tugas jitok ya enggak. Jadi kalau mayoritas makmum oke. Wallahu a'lam. Baik, saya tutup. Masih ada. Satu sekali. Tapi masih sebenarnya tadi terkait dengan imam. Imam itu yang menentukan takmir atau para sesepuh di masjid Itu masalah mursalah. Tergantung kesepakatan bersama di daerah situ. Tergantung masalah. Nek masjid untuk takmirnya di. Ya itu masalah mursalah. Oke, cukup ya. Kita beri tepuk tangan buat beliau. Ya, Baik. Sungguh sangat luar biasa semangatnya, sangat senang. Saya juga nggak menyangka peserta pelatihan khutbah kok sebanyak ini. Luar biasa, masya Allah. Ini aset ya. Jadi saya hanya berpesan begini sebagai penutup ya. Jadi kita itu di Muhammadiyah secara jujur krisis dai, krisis ulama. Orang kita banyak yang nggak paham bahasa Arab, apa meneh maca kitab. Padahal katanya kita rujukannya ke Quran dan
sunnah. Quran sunnah sing bahasa Arab butuh sing terjemahan. Jadi bukan rujuk ilal Quran wa sunnah, terjemahan Quran. Maka karena kelemahan kita ini akhirnya banyak masjid-masjid kita dikuasai oleh orang lain atau jamaah kita eksodus pergi ke tempat lain. Solusinya kita di masjid diramaikan dengan kajian kita. Sak mampuni, nek mampuni tahsin Quran bareng-bareng, yo tahsin Quran bareng-bareng. Yang penting masjid harus ada kegiatan, meskipun hanya tahsin Quran. Nek iso, tolong setiap ranting itu ada kiai kampung yang ngopeni. Nek nono kiai kampung yang ngopeni, utus 1-2 orang untuk mondok yang khusus tafakuh fiddin, pulang ngopeni ranting, karena ini sangat penting untuk menghidupi ranting. Kalau ingin tahu Muhammadiyah, ranting itu nek pusatnya kerjaannya cuma potong pita persemian, yang mendirikan siapa? Ya ranting, ya cabang yang di bawah itu. Maka bagus tidaknya Muhammadiyah itu tergantung rantingnya. Maka hidupi ranting, jangan lupa kaderisasi dai dan ulama. Nek iso buat pelatihan ya, buat pelatihan dai, katakanlah 3 hari full ngaji kitab Arba'in Nawawi, rampung. 3 hari, 2 hari full ngaji Arba'in iso, atau sehari full ngaji Arba'in Nawawi sampai selesai. Nah, besok selamat depan ngantri lagi full ngaji kitab apa? Untuk apa? Dia pulang iso ceramah. Kayak Arba'in Nawawi kan 42 hadis. Jadi dia bisa kultum seminggu pisan iso berbulan-bulan. Hanya modal nyantri sedino atau mendino, dia bisa mempersiapkan untuk disampaikan ke jemaah berbulan-bulan. Itu dibuat pelatihan seperti itu antar ranting bisa. Nek orang-orang tempat kami siap memfasilitasi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dengan sangat Masya Allah. Demikian apa yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan di masing-masing